Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Dinil Haq dari Prodi Penyias Kesrek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat dibagi dalam beberapa periode. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada periode Yunani Romawi, filsafat pada periode pertengahan, dan filsafat pada periode modern. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat periode Yunani Romawi. Yang pertama yaitu zaman Yunani klasik. Pada periode ini terjadi perubahan besar terhadap pemikiran manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran yang rasionalisme. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu tentang alam dan bahkan menjelaskan tentang teka-teki alam semesta. Lewat cara ini, manusia sudah mulai dilatih untuk berpikir. Yang ketiga yaitu zaman Yunani kuno. Filsafat zaman Yunani kuno muncul pada abad ke-6 Masehi, berlangsung hingga zaman klasik atau periode Helenistik. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan logos atau rasio, sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Dan sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Yang keempat yaitu zaman Prasokrates. Para tokoh Prasokrates dikenal sebagai filsuf alam. Seperti Thales menyebutkan air sebagai asas. Yang kedua yaitu Aximander. Aximander menyebut toapeiron sebagai sesuatu yang tak terbatas. Dan yang ketiga yaitu Pythagoras. Pythagoras menyebut bilangan atau angka sebagai yang menjelaskan sesuatu. Yang kedua yaitu perkembangan filsafat pada masa pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan. Periode sejarah yang membentang dari runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-6 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Sejarah filsafat pertengahan lazimnya dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode di Barat Latin mengikuti awal abad pertengahan sampai abad ke-12. Ketika karya-karya dari Aristoteles dan Plato dilestarikan dan dibudayakan. Yang kedua yaitu pada masa ke masa di sekitar abad ke-12 sampai 14 di Barat Latin, yang merupakan puncak dari kembalian filsafat kuno yang diperoleh kembali dari para pemikir di dunia berbahasa Arab dan perkembangan yang signifikan di bidang filsafat agama, logika, dan metafisika. Masalah yang dibahas sepanjang periode ini adalah hubungan iman dengan akal budi dan kritisme kemudahan tujuan dari teologi dan metafisika. Dan yang ketiga yaitu perkembangan filsafat pada masa modern. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani modern. Pemikiran Yunani antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Selain itu, masa ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibnu Sina yang berjudul The Canon of Medicine. Dan pada masa modern ini terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi. Hal ini terjadi dari kota-kota yang perkembangan menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi moneter, dan perbankan. Pada masa ini, kaum kelas menengah melakukan upaya untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan suatu kebebasan tertentu.
Pada masa ini ada beberapa tokoh yang menjadi perintis yang membuka jalan baru. Yang membuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern seperti Leonardo da Vinci, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Dari ketiga sejarah perkembangan filsafat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam di zaman Yunani kuno adalah Thales. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air. Karena air unsur terpenting terpenting untuk seluruh makhluk hidup. Dan air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan menjadi benda padat seperti es. Dan bumi ini juga berada di atas air. Selain Thales juga terdapat pula beberapa ahli filsuf yang lain, diantaranya adalah Heraklitos, Plato, dan lain-lain. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang makalah yang saya tulis. Semoga bisa menambah pengetahuan para pembaca. Dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan, dan berilah saya kritikan dan saran agar makalah selanjutnya yang saya tulis menjadi lebih baik. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.